Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanin Pasroni, calon guru penggerak angkatan 3 dari Kabupaten Banyuwangi, kelompok 6. Izin menyampaikan aksi nyata modul 1.2 peran dan nilai guru penggerak. Mendorong kepemimpinan belajar pada murid dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar melalui observasi lapangan pada materi kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia di SMP Negeri 1 Tegalsari. Saat ini kita berada di era digital. Tuntutan dan tantangan masa depan tentunya lebih besar lagi. Untuk dapat bertahan dalam zona kehidupan masa depan, di mana globalisasi menjadi hal yang lumrah, maka diperlukan kompetensi yang mumpuni, jiwa-jiwa kepemimpinan yang kreatif, dan senantiasa berkolaborasi dapat mengatasi tantangan yang ada. Kita sebagai seorang pendidik agen of change harus mempersiapkan kebutuhan mereka di masa depan. Agar bisa tercapai, maka prosesnya fokus berpusat dan berpihak pada murid disesuaikan dengan kondisi masing-masing murid dan lingkungan. Ini sangat selaras dengan arahan kebijakan pendidikan Indonesia sekarang ini, Merdeka Belajar, dan sangat relevan dengan pembelajaran Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kepemimpinan adalah suatu sikap yang mampu mengembangkan potensi, mampu menempatkan diri, serta mampu berpikir terbuka terhadap lingkungan. Pada hakikatnya, jiwa kepemimpinan telah ada dalam diri setiap murid. Namun, agar seseorang dapat menjadi pemimpin yang efektif di masa depan, maka diperlukan proses latihan yang baik. Dan ini tidak bisa dilepaskan dari proses belajar yang dialami murid. Sebagai harapan ketika murid dibekali kepemimpinan dalam belajarnya, akan tumbuh menjadi karakter pada mereka dan dapat dipastikan output lulusan akan menjadi lebih baik. Maka pada aksi nyata modul 1.2, saya sebagai guru penggerak berupaya memberikan dorongan untuk membentuk kepemimpinan belajar pada murid dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar melalui observasi lapangan pada materi kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia kelas 7. Berikut ini berbagai pengalaman dari aksi nyata saya. Setelah memahami dan mendapat pengalaman pembelajaran tentang nilai dan peran guru penggerak, selama melakukan aksi nyata, perasaan saya senang dan bersemangat, bisa menerapkan apa yang saya dapatkan. Bahkan saat proses aksi nyata, ada beberapa kejadian yang tidak terduga membuat saya terkejut sekaligus terharu terhadap respon positif yang muncul dari murid, orang tua maupun rekan sejawat. Ada beberapa ide yang muncul pada proses aksi nyata. Yang pertama, saya melakukan reflektif dahulu atau memaknai apa yang sudah saya lakukan sebelumnya selama proses pembelajaran pada murid. Kemudian mengevaluasi dan melakukan perbaikan pada rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan di aksi nyata. 2. Secara mandiri, rancangan pembelajaran saya susun berpusat dan berpihak pada murid, sesuai dengan kondisi masing-masing siswa dan lingkungan. Juga menggunakan hasil tes diagnosis awal pembelajaran sebagai dasar perencanaan. 3. Menghadap kepala sekolah dan kurikulum untuk menyampaikan rancangan pembelajaran yang sudah tersusun dan menyampaikan target seperti apa yang akan dicapai dari aksi nyata. Tujuan saya juga untuk berkolaborasi
mendapat masukan dari mereka dan tentunya dukungan positif. Yang keempat, mengimplementasikan rancangan pembelajaran dengan tetap menjaga komitmen pembelajaran berpusat pada murid. Prosesnya karena masih kondisi PTM terbatas, siswa masuk 30%, maka teknis pertama menjelaskan mekanisme pelaksanaan pembelajarannya dan jadwal kegiatan praktik observasi lapangan mereka melalui Google Meet dan grup WhatsApp. Selain itu, membuat panduan secara tertulis yang di-share di WhatsApp, dibarengi pendampingan secara intens melalui grup atau saat tatap muka di sekolah, bahkan juga melalui telepon maupun chat. Berikut ini dokumentasi proses pembelajaran agar murid mampu menjadi pemimpin pembelajaran bagi dirinya. Ide yang muncul kelima, setelah selesai batas waktu penyelesaian, murid mengumpulkan hasil pembelajaran berupa laporan observasi disertai dokumentasi kegiatan mereka, dikumpulkan melalui link Google Drive atau grup WhatsApp. 6. Saat tatap muka, murid masing-masing mempresentasikan laporan observasi, kemudian bersama-sama berkolaborasi, berdiskusi, dipandu oleh guru. Kemampuan presentasi juga bagian untuk mendorong kepemimpinan. Di saat proses pembelajaran, tidak lupa guru berusaha untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Ini adalah dokumentasi laporan observasi lapangan murid pada pelaku produksi. Laporan observasi lapangan murid pada pelaku distribusi, dan yang ini laporan observasi lapangan murid pada pelaku konsumsi. Sedang yang ini dokumentasi laporan hasil wawancara pada pelaku kegiatan ekonomi masyarakat. Pada proses aksi nyata, saya juga mendapat pengalaman yang berbeda. Meliputi 1. Dalam proses pembelajaran, merasakan mayoritas murid lebih bersemangat. Terlihat komunikasi yang terjalin berjalan baik saat membimbing siswa yang mengalami kesulitan belajar, dan siswa inklusi pun jauh lebih bersemangat dari sebelumnya. Apabila proses pembelajaran secara mandiri dialami siswa, maka akan membentuk kepemimpinan mereka dalam belajar. Ini akan menjadi kebiasaan mereka setiap hari. Tidak perlu lagi menunggu perintah guru. Tentunya akan bermanfaat di masa mendatang. Mungkin akan terasa tidak mudah di awal, membutuhkan kesabaran dan ketelatenan kita untuk membimbing. Pengalaman berbeda yang kedua, agar proses pembelajaran bisa berjalan baik, untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar dan inklusi, juga melakukan komunikasi intens dengan orang tua mereka. Khusus yang inklusi, saya melakukan pembelajaran luring dengan tujuan semakin membuat murid bersemangat dan senang. Orang tua di sini kita ajak berkolaborasi untuk mengarahkan. Pengalaman berbeda yang ketiga, karena dari hasil refleksi mayoritas siswa senang dan bersemangat, maka saya mencoba berbagi praktik baik pada beberapa guru yang sejak awal sudah menunjukkan ketertarikan. Berikut ini tanggapan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Ikhwan, dapat tugas tambahan dari sekolah sebagai tahun kurikulum tahun pembelajaran 2001-2002. Saya akan memberikan tanggapan kepada teman kami di sekolah, yaitu Ibu Nadine Pasori SP, dari kegiatan nyata yang sudah diprogramkan beliau, dari mulai perencanaan sampai dengan tahap evaluasi
sangat menarik sekali untuk siswa-siswa dan animo dari ketertarikan anak-anak begitu enjoy, begitu semangat untuk mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Nani Pasroni. Dan ini merupakan aset atau merupakan sebagai motivator, juga sebagai apa ya istilahnya, penyemangat bagi guru-guru tentunya yang mungkin ada kekurangan, bisa berkolaborasi dengan Salam Om Swastiastu. Ini Perkenalkan, nama tanggapan saya Arun dari Wardani. Saya dari beberapa kelas murid. Budo. Saya dari siswa SMP 1 Tegalsari. Mohon izin menyampaikan perasaan saya setelah melakukan pembelajaran, pengamatan, dan wawancara terhadap pelaku kegiatan ekonomi masyarakat pembelajaran IPS Bu Nanin Pasroni. Saya senang dan bersemangat karena pelajaran Bu Nanin sering praktik langsung di lingkungan sehingga membuat saya tidak bosan dan lebih cepat paham. Selain itu, membuat saya juga berlatih untuk berani, mandiri, dan berkomunikasi dengan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nayara Giza Al-Zahra dari kelas 7B, siswa SMP Negeri 1 Tegalsari. Di sini saya akan menyampaikan tanggapan terhadap pembelajaran IPS Ibu Nanin tentang kegiatan ekonomi masyarakat dengan cara pengamatan dan wawancara beberapa pelaku ekonomi masyarakat. Setelah menyelesaikan pembelajaran, saya senang dan semangat karena pembelajarannya tidak harus di kelas. Saya bisa cepat paham materi ini tanpa menghafal dan bisa melatih keberanian dan keterampilan berbicara dengan orang lain secara baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian laporan aksi nyata saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.